Profesor Dr. Hajah Nyai Khadijah SAG MSI, yang kami hormati Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Bapak Dr. Haji Abdul Basit MPD, yang kami hormati Kabid Penma pada Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Wahyudin Hakim MHum, yang kami hormati Kasubdit pada Subdit Kurikulum dan Evaluasi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan malam hari ini. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara sosialisasi kurikulum berbasis cinta pada Madrasah Wilayah Timur. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan semoga kita semua telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Madrasah, ketiga laporan penyelenggara kegiatan, keempat sambutan dan arahan, kelima doa, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Peran penyelenggara kegiatan oleh ketua kegiatan yang akan disampaikan oleh Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi kepada Bapak Dr. Haji Abdul Basit MPD dipersilakan. Ini double mendengar suaranya. Ya, Bu. Ini tutup. Dari hati satu dua Sonia berapa? T12 isi dulu. Suaranya terdengar, Bu? Oke, baik.
Hamida, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur KSK Madrasah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Kak Subdi pada Subdi Kurikulum dan Evaluasi, ada Kaku, ada Pak Dr. Zulkifli, kemudian ada Pak Arif Ridho, yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi kurikulum basis cinta untuk wilayah timur, ada di 14 provinsi yang bertempat di Makassar. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada malam hari ini bisa bersama-sama di Makassar mengawali kegiatan sosialisasi. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Direktur izin melaporkan kegiatan kami di Makassar ini, bahwa kegiatan ini bagian dari rangkaian setelah dilaunchingnya kurikulum basis cinta oleh Pak Menteri di Makassar. Maka pada malam hari ini juga kami mengawali kegiatan sosialisasi kurikulum basis cinta juga dimulai dari Makassar. Saya laporkan peserta Ibu, ada 14 provinsi yang di Makassar ini, dari mulai Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Jadi ada perwakilan dari 14 provinsi, kemudian juga perwakilan dari Sulawesi Selatan sedikit lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya tentunya, dan ada juga beberapa perwakilan yang itu atas inisiatif mengikuti kegiatan bersama-sama kami tapi berbiaya mandiri. Izin Bu Direktur bahwa selain sosialisasi kurikulum basis cinta, kami memang membuat paket sosialisasi ini sekaligus dengan pembelajaran mendalam. Jadi kami hadirkan narasumber itu untuk dua. Jadi satu untuk kurikulum basis cinta, yang kedua itu untuk pembelajaran mendalam. Kegiatan sudah kami mulai sejak jam 14.30 tadi siang. Sudah sangat efektif, dan tentu kalau pembukaan dan besok akan dilanjutkan, dan insya Allah juga Pak Kepala Staf Khusus Pak Mariseno insya Allah juga akan bersama kami. Selain dua kegiatan
Direktur KSKK Madrasah, kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah SAG MSI dipersilakan. Izin Ibu, kami ralat acara selanjutnya yaitu sambutan kepada yang terhormat, kepada yang kami hormati Bapak Kabid Penma pada Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Bapak Dr. Haji Wahyudin Hakim MH dipersilakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat kita muliakan, kita hormati Ibu Direktur SKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Hajah SAG MSI, yang saya hormati, sama kita muliakan Asudin Tribun, sahabat saya Bapak Dr. Haji Abdul Basit SAGM, para kasubdit, sahabat semua para peserta, para madrasah tentunya, dan pengawas dan guru. Pertama kami sampaikan ucapan selamat datang di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kota yang sering disebut sebagai kota angin memilih, angin yang berhembus semilir sepoi-sepoi, dan ini menandakan bahwa Makassar ini adalah kota bikin laut, dan ini juga sangat berhubungan dengan julukan Makassar dari lagu Angin Memilih, lagu yang diciptakan oleh salah seorang seniman besar dari Makassar, Tumora dan Mirake. Lagu yang jika orang luar masuk di Makassar ada kerinduan yang amat mendalam terhadap sahabat dan teman, khususnya mungkin orang yang sangat dicintai. Jadi Bapak Ibu, ini tanda juga bahwa orang Makassar itu orang yang sangat setia. Ketika ada kekasihnya itu dirindukan walaupun jauh. Dan juga ini menandakan bahwa Makassar ini adalah kota kuliner. Di sekitar 1 kilo dari Hotel Horizon ini ada Pantai Losari, ada Masjid Kuba yang Kubanya 99, ada banyak kuliner ya. Oleh karena itu Bapak Ibu di 2 hari ini bisa berkunjung ke Masjid Kuba, bisa berkunjung ke Pantai Losari dan sebagainya. Itu yang catatan tidak mengganggu kegiatan kita. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih banyak Ibu Direktur yang telah menempatkan kegiatan sosialisasi kurikulum berbasis cinta ini di Makassar. Dan sebenarnya kami sangat berharap Ibu bisa membersamai sahabat-sahabat kami dari Indonesia Timur. Namun tentu karena tugas yang amat penting di Palembang dan di mana, sehingga Ibu terpaksa meninggalkan acara ini kemarin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak, dan juga Pak Kasubdit bersama seluruh Kadin yang hadir di kegiatan ini. Kami juga sampaikan terima kasih banyak. Ya, kalau sekiranya ada hal yang dibutuhkan, mohon disampaikan kepada kami. Mungkin ada hal yang bisa kami lakukan dan sebagainya. Saya kira itu saja bagi pengantar ucapan selamat datang sahabat saya semuanya. Mudah-mudahan betah di Makassar. Tentu Pak Kasubdit, acara ini amat penting, tapi tentu tidak bisa berjalan efektif kalau terlalu serius. Jadi boleh jadi kita ngobrol di luar dan sebagainya, dan tentu tidak mengurangi esensi dari pentingnya acara ini. Demikian, terima kasih banyak Prof. Pak Kasubdit.
Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang, lebih dan kurangnya sekali lagi dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Pak Kabid. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan oleh Direktur KSKK Madrasah kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayo Khadijah, SAG MSI, dipersilakan. Staf yang ada di Subdit Kurikulum dan Evaluasi, Kabid Pendidikan Madrasah, Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan, beserta jajaran juga para kepala madrasah dan guru juga pengawas, semua peserta yang berasal dari wilayah timur Indonesia, yang semuanya saya hormati dan tentu saya banggakan. Saya ada pantun dulu nih. Bila Tuhan hendak ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Kota Tua. Kita hadir bersama untuk mewujudkan cinta dalam grup pendidikan yang nyata. Ibu yang saya hormati, saya kan sebelumnya kita mengundang Bapak Ibu untuk hadir di Makassar, tapi saya sendiri justru malah pergi dari Makassar dari kemarin. Saya terjadwal saya itu sampai besok ada di Makassar, hanya karena memang tugas yang memanggil mengharuskan saya dalam 2 hari ini sudah berpindah 3 lokasi. Besok sudah lokasi yang keempat. Mohon doanya semua urusan kita bisa diberi kelancaran dan kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat memajukan madrasah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini bersyukur kita bisa melaksanakan kedua kegiatan yang penting. Ini rangkaian dari sosialisasi yang kita lakukan dalam rangkaian kegiatan penyusunan kurikulum berbasis cinta. Alhamdulillah berbagai rangkaian sudah kita lakukan, mulai dari penyusunan, kemudian uji pabrik, juga piloting, mohon maaf, dan kemudian hari ini kita sudah sosialisasi setelah akhir Juli yang lalu juga di Kota Makassar. Pak Menteri sudah berkenan melaunching kurikulum berbasis cinta ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tidak banyak. Yang pertama, saya kira kita semua sudah paham mengapa KBC ini menjadi suatu hal yang perlu diimplementasikan. Tentu kita melihat fakta yang ada, berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini. Yang saya disampaikan oleh Pak Menteri adalah krisis dehumanisasi dan juga kerusakan lingkungan. Kita lihat saat ini terjadi banyak konflik, ya, ketidakadilan, diskriminasi, bahkan di luar sana terjadi peperangan, genosida, ya.
Dan di kita sendiri intoleransi masih banyak terjadi. Bahkan di satuan-satuan pendidikan, termasuk di madrasah, masih ada ketidakadilan, diskriminasi, intoleransi, bahkan juga perundungan. Ini krisis yang mengkhawatirkan buat kita semua. Kemudian krisis kedua adalah kerusakan lingkungan. Ini juga kita banyak lihat ya. Banyak saat ini berbagai bencana, jadi banjir, longsor, dan lain-lain. Ini adalah ulat dari sebagian manusia yang merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Padahal lingkungan itu harusnya kita jaga. Dua fenomena inilah yang lalu menjadi bahan observasi bagi Pak Menteri, dan ini beliau mengkhawatirkan jika tidak ada penyelesaian yang serius, maka dikhawatirkan ini apa yang menjadi cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit kita capai. Nah, dari berbagai hal tadi, Pak Menteri menganggap pendidikan itu merupakan jawaban terhadap persoalan yang ada, dan kurikulum itu dianggap sebagai bagian sentral dari pendidikan. Selain itu, beliau melihat bahwa aspek cinta itu menjadi hal yang penting. Bahkan cinta itu sendiri sebenarnya merupakan inti dari ajaran semua agama. Bahkan dalam Islam, cinta ini adalah inti dari ajaran Islam. Yang kita tahu sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran itu kalau diperas, maka intinya ada pada surat Al-Fatihah. Jika diperas lagi, maka intinya adalah pada ayat pertama surat Al-Fatihah. Jika diperas lagi, maka ada pada surat, ada ayat, mohon maaf, yang saya maksud adalah pada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jika kurikulum berbasis cinta ini dianggap sebagai sebuah solusi. Nah, kami sendiri di Direktorat KSKK berusaha menerjemahkan filosofi kurikulum cinta dari Pak Menteri sehingga bisa diimplementasikan di madrasah. Alhamdulillah, ini madrasah adalah yang pertama kali bisa menerjemahkan apa yang diharapkan oleh Pak Menteri Agama. Selain itu, beberapa hal yang perlu saya sampaikan nanti mungkin akan lebih diperjelas oleh berbagai narasumber, bahwa beberapa aspek, ya ada 5 aspek dari cintanya yang disebut dengan panca cinta, yaitu cinta Allah dan Rasul, kemudian cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri sendiri dan juga sesama, dan juga terakhir cinta tanah air. 5 dimensi cinta ini sebenarnya ada dalam ajaran Islam. Kalau saya mengatakan bahwa seandainya semua guru agama mengajar dengan sebaik-baiknya, kurikulum berbasis cinta ini tidak diperlukan lagi. Saya tidak mengatakan bahwa guru agama belum mengajar dengan baik, tapi yang saya maksud adalah sebaik-baiknya. Kalau kita kaitkan dengan apa sih yang menjadi dari pembelajaran agama, kalau kita kaitkan dengan agama Islam, jadi tujuan pembelajaran agama Islam di madrasah yang terdiri dari 4 mata pelajaran agama plus bahasa Arab, itu sebenarnya adalah pada upaya untuk membentuk pribadi yang religius, yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang ajaran agama, tetapi juga mampu mengamalkan ajaran agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang nampak oleh kita banyak sekali
guru agama itu hanya fokus pada mengajarkan agama yang menjadi aspek pada penekanannya hanya pada pengetahuan agama. Bahkan lebih fatal lagi hanya pada menghafal ajaran agama. Artinya tidak sampai pada aspek penghayatan apalagi pada pengamalan. Ini terjadi karena pendekatan pembelajaran agama yang itu belum menyentuh semua dimensi religiusitas. Kalau berdasarkan teori Locke and Stark, itu dimensi religiusitas itu ada 5. Yang pertama yaitu dimensi keimanan, yang kedua dimensi pengetahuan, yang ketiga dimensi penghayatan, yang keempat dimensi peribadatan, dan terakhir adalah dimensi pengamalan. Nah, berdasarkan riset-riset yang pernah dilakukan oleh berbagai ahli, nah seringkali pembelajaran agama di sekolah maupun di madrasah itu hanya berfokus pada dimensi pengetahuan dan peribadatan, hanya sedikit pada dimensi keimanan dan pengamalan, bahkan dimensi penghayatan kurang tersentuh sama sekali. Nah ini menjadi hal kenapa pembelajaran agama itu menjadi belum maksimal hasilnya. Selain itu, dalam praktek pembelajaran agama kita temukan banyak sekali peserta didik tidak diperlakukan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam belajar, tetapi mereka dianggap hanya objek yang hanya menerima saja informasi dari guru dan dipaksa memahami sesuai apa yang dipahami oleh guru. Ini juga salah satu praktek pembelajaran yang masih banyak kita temukan dalam pembelajaran agama. Nah, kembali lagi ke kurikulum berbasis cinta. Saya perlu tekankan di sini bahwa KBC tidak menggantikan kurikulum nasional yang berlaku, tapi justru memperkaya dan menjadi jiwa dari praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran yang terjadi di sekolah maupun madrasah. Bedanya dengan kurikulum secara umum, KBC berfokus pada pengembangan aspek sosial emosional yang penekanannya pada pengembangan karakter. KBC bukan hanya dapat diimplementasikan dalam pembelajaran, tetapi juga wajib dan harus juga diimplementasikan di luar pembelajaran, termasuk dalam berbagai aktivitas yang melibatkan peserta didik seperti ekstrakurikuler maupun terkait dengan pengembangan iklim atau kultur di madrasah. Hal lain yang perlu saya tekankan bahwa KBC tidak mengajarkan kita. Yang ini yang perlu kita ingat, jangan nanti guru, bapak ibu guru, bapak ibu pengawas mengajarkan cinta itu apa, cinta pada Allah itu apa, cinta pada diri sendiri apa, bukan. Tetapi KBC ini mewujudkan cinta dalam bentuk pendidikan. Artinya apa? Yang lebih penting adalah bagaimana cinta itu diwujudkan dalam kehidupan, dalam proses pendidikan di madrasah. Ini ditunjukkan dari bagaimana guru bersikap, berperilaku, bertutur kata, memperlakukan peserta didik, begitu juga antar peserta didik. Bahkan sebenarnya kalau menurut Islam, guru yang baik adalah guru yang memperlakukan siswanya dengan penuh cinta seperti terhadap anak kandungnya sendiri. Nah, hal yang perlu saya sampaikan juga di sini bahwa KBC ini tidak membebani guru-guru dengan tugas yang rumit. Bahkan sebenarnya KBC memberikan ruang bagi guru untuk melakukan improvisasi maupun menunjukkan kreativitasnya.
Berbagai pendekatan yang biasa digunakan oleh guru boleh digunakan. Yang penting bahwa ada 3 indikator keberhasilan KBC. Yang pertama adalah madrasah ramah lingkungan, kemudian madrasah ramah anak, dan tentu yang terakhir adalah kesejahteraan mental dan spiritual peserta didik. Jika ketiga indikator ini berhasil dicapai secara optimal oleh madrasah, maka bisa dikatakan bahwa kurikulum berbasis cinta sudah berhasil diimplementasikan di madrasah. Secara detail, insya Allah nanti para narasumber akan menjelaskan seperti apa hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan. Terakhir, saya menyampaikan bahwa proses pelatihan guru ataupun fasilitator terkait dengan KBC ini diharapkan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknis, tetapi lebih pada perubahan mindset dan sikap. Bagaimana melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan intelektual yang berkualitas, tetapi juga bagaimana mewujudkan atau membentuk peserta didik yang menjadi pribadi yang toleran, pribadi yang inklusif, ya, kemudian penuh nilai cinta atau menghayati atau mengamalkan nilai cinta dalam kehidupan. Bapak Ibu semua, ini saya bisa katakan bahwa KBC tentu ini sebuah gagasan kurikulum yang diinisiasikan cinta, kemudian disusun dengan cinta, juga disosialisasikan dengan cinta, dan tentu diharapkan juga diimplementasikan dengan cinta guna menghasilkan generasi yang penuh cinta. Saya harap dengan adanya sosialisasi ini lebih banyak guru-guru yang bisa memahami, dan juga bukan hanya guru ya, kepala madrasah, pengawas, memahami apa itu kurikulum berbasis cinta. Dan saya juga berharap para peserta tidak hanya bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipahami, tetapi juga bisa melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang lain, juga kepala madrasah dan pengawas lainnya yang ada di sekitar Bapak Ibu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. Terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi kurikulum berbasis cinta untuk madrasah di wilayah timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur atas sambutan, arahan, dan yang telah berkenan untuk membuka acara. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara sosialisasi kurikulum berbasis cinta pada wilayah timur sudah kita mulai dari siang hari ini dan sampai 2 hari ke depan. Semoga tujuan diselenggarakannya acara pada hari ini dapat tercapai dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Idan Golim SAG MA dari MTSN Pingrang. Kami persilakan. Pak Kasudin dan Pak Radit silakan dilanjut ya. Saya izin live karena belum makan malam ini. Terima kasih. Ya,
Amin. Assalamualaikum. Sehat-sehat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.